sebentar. Nah, oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai hukum dan etika media massa, mengenai hukum pers dari masa ke masa. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mengenai kebebasan pers. Kebebasan pers ini apa sih? Mungkin ada yang bisa bantu untuk menjawabnya. Oke, kalau nggak ada, saya ini aja ya, tunjuk aja ya. Silakan mungkin Fajar. Ya, Bu. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kebebasan pers itu? Kebebasan pers yang saya tahu itu hak tiap orang mendapat informasi, Bu. Oke. Kebebasan hak setiap orang mendapat informasi. Oke, makasih Fajar. Oke, bagus. Selanjutnya, Daniel apa sedang kerja atau bagaimana ini? Atau lagi libur sekarang nih? Oke, mungkin sehari kerja. Oke, selanjutnya mungkin Melawati. Melawati hadir. Oke teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kebebasan pers ini merupakan sesuatu yang mutlak pada negara demokrasi. Tapi bukan berarti bebas di sini, bukan berarti pers itu bisa semena-mena dalam penyampaian informasi. Tapi kebebasan pers lebih mengarah pada kebebasan pers yang disertai dengan rasa tanggung jawab. Kapan sih asal muasal kebebasan pers ini? Ini tak lain tak bukan adalah dari amandemen pertama dari Konstitusi Amerika. Jadi amandemen pertama ini pada 15 Desember 1791. Dalam amandemen ini dengan tegas melarang Kongres untuk membuat undang-undang yang isinya membentuk suatu agama, melarang membuat undang-undang yang melarang kebebasan praktik agama secara bebas, serta menghambat kebebasan bicara, kebebasan pers, kebebasan untuk berkumpul secara damai, dan kebebasan untuk memberikan petisi pada pemerintah, misalnya terkait ganti rugi atas keluhan mereka. Jadi khusus untuk pers, Kongres dilarang untuk membuat undang-undang yang melarang tentang kebebasan berbicara dan juga kebebasan pers. Jadi awal mula kebebasan pers itu berasal dari amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Nah, jadi amandemen pertama ini melindungi pers akan dua perkara. Pertama, pemerintah tidak dapat mengganggu publikasi materi kecuali dalam keadaan yang tidak biasa, seperti ketika keamanan nasional dipertaruhkan. Yang kedua, penerbit umumnya tidak perlu takut akan sanksi pidana. Jadi kalau misalnya mengkritik atau mengkritik penguasa, itu penerbit tidak perlu khawatir, karena dilindungi oleh amandemen pertama ini. Nah, meskipun demikian, Mahkamah Agung Amerika itu tidak pernah secara eksplisit mengakui hak amandemen pertama ini untuk mengumpulkan informasi. Baru Pengadilan Tinggi Amerika Serikat menyatakan hak media untuk memiliki akses terhadap informasi, tempat, atau peristiwa seperti pengadilan pidana. Dalam hal ini, pers bertindak sebagai pengganti bagi publik.
Jadi pers sebagai mata dan telinganya publik. Jadi kita sebagai jurnalis itu mewakili dari kepentingan publik. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, yang kedua, selanjutnya ini adalah mengenai kasus tahun 1980. Jadi ini tentang Richmond Newspaper versus Pengadilan Tinggi Virginia. Ini merupakan kasus yang monumental sekali gitu. Jadi itu pada tahun 1980 saat itu ada seorang terdakwa kriminal. Jadi dia sudah melakukan mistrial atau pengadilan yang terus berulang berkali-kali. Dia diadili karena kasus pembunuhan. Dan dia meminta agar pengadilan pidana itu tertutup untuk publik dan hal itu tidak ditentang oleh jaksa. Namun penutupan itu ditentang oleh wartawan dari Richmond Newspaper ini dan berpendapat bahwa hal itu menghalangi kebebasan pers dan menghalangi publik karena menghalangi publik yang memiliki hak untuk menghadiri persidangan pertama. Hal ini mengacu pada amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Nah, Richmond Newspaper ini merupakan keputusan pertama yang diputuskan oleh Mahkamah Agung yang menganggap bahwa publik itu memiliki hak sesuai dengan amandemen pertama untuk mengakses informasi pemerintah, termasuk di pengadilan pidana sekalipun. Biasanya untuk pengadilan pidana itu terbuka untuk umum dan wartawan diperbolehkan untuk meliput. Padahal sebelum tahun 1980, pengadilan itu tidak pernah secara langsung mengakui hak konstitusi publik untuk mengakses proses peradilan. Nah, bagaimana kondisi Indonesia? Kita akan lihat dulu hukum pers pada era kolonial. Nah, pers era kolonial itu tidak lepas dari pemberedelan dari era Hindia Belanda, Jepang, bahkan Orde Lama dan Orde Baru itu akrab dengan kata bredel. Pers era kolonial ini dimulai koran terbitan Belanda yang memuat informasi tentang perdagangan, kepentingan kolonial, yaitu Batavia Novels pada tahun 1744. Jadi ini terbitnya cuma hanya 2 tahun dan pada pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Nah, tahun 1828 itu ada Javas Koran yang mana juga terbit di Jakarta. Jadi ini memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang, dan juga berita kutipan dan harian di Eropa. Pada waktu itu, masa itu, pers itu hanya menjadi corongnya pemerintah kolonial Belanda. Lalu di Semarang ada Surabaya Advertentieblad pada tahun 1835. Di Semarang juga lahir koran-koran seperti Semarang C Advertentieblad dan juga Semarang C Koran di Semarang. Juga di Padang itu ada Sumatera Koran, ada Padang Handelsblad dan Bentara Melayu. Nah, untuk peraturan era kolonial yang pertama itu tahun 1856. Itu ada namanya Reglement of the Drukwerken in Nederland Indie. Jadi itu sifatnya preventif. Jadi itu disebutkan kalau sebuah karya cetak sebelum diterbitkan, maka kita harus kirimin dulu nih ke pejabatnya. Nah, pejabat institusi dan juga algemen sekretari. Kalau udah disetujui, baru kemudian dipublikasikan.
Jadi sebenarnya kalau ada praktik-praktik seperti ini pada masa sekarang itu tak lebih dari peninggalan kolonial Belanda. Jadi itu pengiriman harus dilakukan oleh pihak pencetak atau penerbit dengan ditandatangani. Jika tidak dipatuhi, maka karya cetak disita. Juga ada penyegelan percetakan atau penyimpanan barang-barang cetakan. Nah, surat kabar pada era 1800-an itu tidak mempunyai arti secara politis karena lebih merupakan surat kabar periklanan. Juga kalau tirasnya itu sekitar 1000 sampai 1200 eksemplar setiap kali terbit. Terus semua penerbit itu kena peraturan, tidak boleh diedarkan sebelum diperiksa oleh penguasa setempat. Tahun 1885 itu surat kabar itu lumayan banyak ya. Ada 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu. Di antaranya Bintang Barat, Hindia Nederland, Dini Hari, Bintang Johar, Selompret Melayu, dan Cahaya Mulia, Pemberitaan Baru di Surabaya, dan surat kabar berbahasa Jawa, Bro Martani yang terbit di Solo ini. Nah, ini merupakan Bro Martani itu merupakan surat kabar pribumi pertama itu yang terkena aturan reglemen ini. Jadi dia waktu itu menurunkan kasus seorang polisi di pemerintahan Hindia Belanda dan akhirnya terkena reglemen. Nah, tapi sampai belum ada sih data terperinci. Berapa banyak sih yang terkena kasus ini. Cuma disebutkan sepanjang 1856 sampai 1874 terdapat 50 kasus delik pers. Tapi hanya 27 yang bawa akibat penuntutan hukum. Nah, yang aturan kedua itu zaman Belanda itu dia mengubah aturan jadi represif. Jadi tidak hanya dikirim sebelum dicetak, tapi juga harus diserahkan eksemplarnya pada pejabat setelah barang-barang itu diedarkan. Tapi meskipun di dua aturan itu tidak ada sanksi beredar atau penutupan, tapi lebih pada sanksi denda, penyegelan, dan juga denda-denda. Nah, baru pada 1931 itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Pres Bredel Ordonantie. Jadi itu memberikan hak pada gubernur jenderal untuk melarang penerbitan yang dinilai bisa mengganggu ketertiban umum. Jadi intinya Bredel itu dikeluarkan oleh penguasa, diterbitkan oleh penguasa karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Karena kita lihat tahun segini itu tahun 1931 ini sudah dimulai pers itu sebagai alat perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi itu banyak artikel-artikel yang mungkin mengganggu kepentingan dari Hindia Belanda dan juga memantik semangat perjuangan masyarakat Indonesia. Jadi melalui Pres Bredel ini, Gubernur Jenderal berhak melarang percetakan, penerbitan, dan penyebaran sebuah surat kabar paling lama 8 hari, dan bahkan bisa diperpanjang sampai dengan 30 hari berturut-turut. Nah, ini salah satu surat kabar di Surabaya yang terkena yang terkena Bredel, yakni Suara Umum Surabaya. Jadi larangan terbit ini berdasarkan keputusan Gubernur De Geus tertanggal 23 Juni 1933. Nah, di antara 3 aturan itu, pada 1918 itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Hardzai Artikelen. Ini pasal 154, 155,
156 dan 157 Wetboek van Strafrecht. Jadi aturan ini mengancam hukuman kepada siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, mungkin teman-teman tahu dengan sosok ini? Muhammad Irwan? Tidak, Bu. Ya. Tahu dengan sosok ini, Irwan? Oke. Sebentar ya teman-teman, saya ini dulu ada interupsi. Sebentar ya, ada Pak. Oke. Oke, tadi gimana Irwan? Kenal nggak dengan sosok ini? Kurang tahu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin Raffi? Ki Hajar Dewantara, Bu. Oke. Iya, makasih Raffi. Iya benar, ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantoro atau nama aslinya itu adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dia itu pada tahun 1920 dia merupakan redaktur mingguan yang bernama Persatuan Hindia. Jadi dia terkena aturan Haskell artikelen ini karena artikel Fork dan pemerintah. Dia mendapat hukuman penjara 3 bulan. Begitu juga dengan Mas Marco Kartodikromo karena dituduh melanggar ketentuan tersebut 2 kali dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan. Jadi rata-rata wartawan yang terkena kasus ini adalah wartawan-wartawan yang kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itu rata-rata itu banyak yang kena seperti Sarimin Partoatmojo, Kiai Taman, alias Ismail, ada Mas Sukandar di Kediri, Suryo Nitimiharjo di Kediri, Adam Selar Sari Alam di Padang, ada Parada Harahap, ada Muhammad Sanusi, dan juga Suito. Nah, pada era Jepang, bagaimana kondisinya? Ya, tidak lebih baik dari pemerintah Hindia Belanda. Bahkan kalau pemerintah Hindia Belanda hanya preventif dan represif, kolonial Jepang ini malah masuk ke dalam ruang redaksi. Jadi dia menyisipkan satu anggotanya untuk mengintervensi pemberitaan di media tersebut. Nah, bahkan yang surat kabar yang dulunya banyak di era Belanda, pelan-pelan itu disatukan, alasannya efisiensi. Padahal sebenarnya agar mereka itu bisa memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Misalnya juga kantor berita Antara yang didirikan tahun 1937 oleh Adam Malik dan kawan-kawan, itu diubah menjadi kantor berita Yashima yang berpusat di Domei, Jepang. Juga kondisi persnya juga saat itu juga lebih ketat dibandingkan Belanda karena mereka itu menyisipkan satu dewan penasihat bagi redaksi itu.
Jadi pers pada era kolonial Jepang itu hanya digunakan untuk kepentingan propaganda dai Nippon. Dan surat kabar hanya dibolehkan terbit di bawah pengawasan ketat penguasaan militer. Jadi ini aturannya, sorry. Nah, ada aturannya yang mana ada Undang-Undang Nomor 16 yang memberlakukan sistem lisensi dan sensor preventif. Terus juga ada pasal 1 bahwa semua jenis barang cetakan harus memiliki izin publikasi atau izin terbit. Pasal 2 melarang semua penerbitan yang sebelumnya memusuhi Jepang untuk meneruskan penerbitannya. Pasal 4 semua barang cetakan sebelum diedarkan harus melewati badan sensor. Pasal 10 kantor sensor itu ada di Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Nah, setiap penerbitan itu harus memiliki izin terbit serta melarang penerbitan yang dinilai memusuhi Jepang. Juga ada sidoin atau penasehat dalam staf redaksi yang bertugas mengontrol dan menyensor. Bahkan kadang-kala dia nulis artikel juga, tapi dia menggunakan nama anggota redaksi. Mengapa Jepang itu semakin mempersempit gerak pers karena saat itu kan pers pers berfungsi sebagai alat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi semakin banyak surat kabar yang ada, semakin tercerahkan masyarakat, maka semakin menggeloralah semangat masyarakat untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, ini koran yang diperbolehkan terbit hanya beberapa, padahal tahun 1800-an aja udah puluhan koran yang terbit. Tapi zamannya Jepang itu hanya ada Asia Raya, Unibara yang kemudian mengganti nama menjadi Jawa Shimbun, dan dua mingguan ada Jawa Baru dan Kana Jawa Shimbun. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Jadi memang intinya sama-sama ketat, tapi lebih ketat lagi pada era Jepang. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk di era kemerdekaan. Jadi pada era kemerdekaan itu, aturan pers Bredel Ordon nanti yang dipakai oleh Belanda itu masih ada. Nah, baru diganti pada 1954. Saat itu PBI satu-satunya organisasi wartawan itu meminta agar pemerintah mengeluarkan undang-undang pers yang bersumber pada hak kemerdekaan berpikir dan kebebasan mempunyai serta mengeluarkan pendapat sesuai dengan pasal 18 dan 19 Undang-Undang Dasar sementara. Juga melalui Undang-Undang Nomor 16 tentang Sarana Publikasi dan Komunikasi pada 2 Agustus 1954 dan melalui Undang-Undang 23 tahun 54, Lembaran Negara 54 hingga 77. Pada 14 September itu Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer mengeluarkan peraturan nomor PKM 001-0/1956. Jadi ini menegaskan larangan untuk mencetak, menerbitkan, dan menyebarkan serta memiliki tulisan, gambar, klise, atau lukisan yang memuat atau mengandung kecaman atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Juga berlaku bagi tulisan dan gambar yang dinilai mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Aturan ini dicabut pada 1957. Nah, pada situasi darurat perang, pada saat itu ada pemberontakan di sejumlah daerah seperti PRRI di Sumatera Barat, juga di daerah lain seperti Makassar, Jawa Barat, dan lainnya. Itu penguasa militer itu mengeluarkan ketentuan izin terbit.
Jadi untuk suatu media agar bisa terbit dia harus memiliki izin terbit. Nah, sejak itu dimulailah pemberedelan pada era Soekarno. Jadi sebenarnya era Soekarno tidak lebih baik dari era kolonial. Nah, itu pada demokrasi terpimpin ini ada keharusan izin terbit dan kewajiban penerbit untuk menerima 19 pasal kesanggupan. Nah, ini aturan ini dipertegas dengan Perpres nomor 6 1963. Jadi selain izin terbit ada surat izin cetak, apalagi setelah meletusnya G30 PKI, ada Laksus, ada Kamtibda. Saat itu pers Indonesia dikepung dengan ketentuan SIT, SIC, serta izin pembagian kertas. Jadi kalau tidak ada izin itu, kertas tidak diberikan pada media yang tidak patuh. Banyak juga sih koran-koran atau media yang dibredel pada era demokrasi terpimpin atau era Orde Lama. Misalnya Suara Maluku, Suara Andalas, Kengpo, Tegas, Bara yang di Makassar, Pedoman di Jakarta, Kantor Berita PIA, Indonesia Raya, Bintang Minggu. Juga penahanan wartawan terjadi pada tahun itu. Ada Enggak Bahaudin, ada Sar'i Musyafa, dan Sahdan Salim Rahman. Jadi menurut laporan Tri Buana Said itu diperkirakan ada 28 surat kabar yang dilarang terbit oleh Presiden Soekarno karena terlibat atau mendukung kegiatan politik. Jadi saat itu Soekarno itu lebih pada menjadikan pers sebagai perpanjangan tangan kekuasaannya. Oleh sebab itu, pada masa itu yang langgeng adalah media-media yang berafiliasi dengan PKI atau komunis. Jadi akibatnya apa? Jika tidak ada yang oposisi itu, pers oposisi itu dibredel, maka yang ada hanya pers komunis yang menjadi propaganda dominan pada era tersebut. Nah, jadi setelah G30 SPKI meletus, pers komunis dilarang terbit oleh penguasa militer dan juga kekuasaan berhasil diambil alih. Terus kemudian lahir Undang-Undang Pokok Pers yang mengatur ketentuan SIT atau surat izin terbit. Nah, aturan ini diperjelas dengan Peraturan Menteri Penerangan nomor 003 /Per Menpen 1969 tanggal 27 Mei 1969. Nah, bagaimana era Orde Baru? Pada era Orde Baru ini, pers sempat dijanjikan kalau mereka akan diberikan keleluasaan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Tapi nyatanya janji tinggal janji. Aturan beredel itu masih terus berlanjut. Jadi pemerintah berkuasa itu tidak sungguh-sungguh dia memberikan kebebasan pers kepada institusi pers yang mana berarti masyarakat belum dapat menggunakan hak mengetahui dan berpendapat di ruang publik. Jadi sebenarnya pemberedelan pers ini merupakan bentuk arogansi dari penguasa negara. Jadi mereka khawatir kalau kritik itu akan menjatuhkan mereka. Kalau kritik ini akan mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan mereka sebagai penguasa. Nah, ini era Orde Baru, Presiden Soeharto menunjukkan tajinya melakukan pemberedelan
mulai dari majalah Sendi pada 1972. Dia karena membuat tulisan yang dianggap menghina kepala negara dan keluarga. Lalu tahun 73 Sinar Harapan dilarang terbit seminggu karena dianggap membocorkan rahasia negara akibat menyiarkan rencana anggaran belanja yang belum dibicarakan di parlemen. Selanjutnya tahun 74 pada peristiwa Malari itu ada 12 surat kabar di Bredel. Tahun 78 itu Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi dan Pos Sore itu izinnya dibekukan sementara. Nah, tahun 82 majalah Tempo itu dibredel karena liputannya mengenai peristiwa kerusuhan kampanye pemilu di lapangan Banteng, Jakarta. Ada koran jurnal Equine tahun 1983, majalah Topik, majalah Expo, majalah Fokus, Sinar Harapan tahun 86, kemudian berlanjut ke Prioritas, Monitor, dan majalah Senang. Kalau untuk Monitor itu karena angket terkait angket Nabi Muhammad SAW. Lalu ada Tempo, Detik, dan Editor tahun 1994. Waktu itu Tempo memuat laporan tentang pembelian kapal saya lupa kapal selam ya kalau nggak salah, yaitu di Jerman Timur. Itu kapal bekas. Jadi dia memuat laporan bagaimana Kong Kali Kong salah satunya itu terindikasi adiknya Presiden Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menristek. Nah, pada era Soeharto ini, pada era Soeharto ini pers itu diposisikan sebagai pers Pancasila. Jadi pers yang mendukung pembangunan, mendukung program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Belum ada, Bu. Oke, cukup jelas. Oke, teman-teman, kita lanjut ke era reformasi. Jadi sebenarnya era kebebasan pers, nggak ada lagi bredel-bredel, itu dimulai era reformasi, yaitu saat eranya Presiden B.J. Habibie. Nah, saat itu SIUP itu dipermudah dan banyak juga media yang mulai mendapatkan izin SIUP dengan mudah. Dan dimulainya era kebebasan pers di Indonesia melalui Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Jadi disebutkan di undang-undang itu, pers itu adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, pada era itu juga dimulai dicabut tuh surat izin usaha penerbitan pers yang termaktub dalam Permenpen nomor 1 tahun 1986. Jadi waktu itu era Orde Baru itu setiap usaha media massa itu harus memiliki SIUP. Tapi kalau macam-macam itu SIUP-nya dicabut atau dengan kata lain dibredel. Biasa dikenal itu dengan istilah telepon. Jadi kalau ada berita-berita yang menyentil penguasa atau keluarganya, itu biasanya mereka menelpon pemretnya. Dan nggak lama kemudian diberikan sanksi, entah itu bredel atau pembekuan izin sementara. Jadi melalui undang-undang itu tidak ada lagi tuh ketentuan SIUP. Jadi banyak banget
media-media baru bermunculan. Terus wartawan juga diberikan keleluasaan untuk mendirikan organisasi di luar PWI. Jadi PWI bukan satu-satunya lagi organisasi wartawan. Jadi sudah ada AJI, ISTI, terus juga Pewarta Foto Indonesia, lalu ada Ikatan Jurnalis Muslim, dan lainnya. Nah, ini untuk perbedaannya. Jadi untuk indikator itu sebelum reformasi itu ada SIUP, setelah reformasi tidak ada. Terus juga sebelum reformasi itu Dewan Redaksi harus mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pers, yaitu Menteri Penerangan. Setelah reformasi muncul Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers yang berisi jaminan kebebasan pers. Jika sebelum reformasi, jika isi pemberitaan bertentangan dengan kepentingan pemerintah, maka langsung dibredel. Sementara setelah reformasi, itu tidak. Ketua Dewan Persnya dari masyarakat sipil. Bagaimana dengan idealisme? Kalau dulu itu terbelenggu, dibatasi, diancam, dan harus sesuai dengan agenda pemerintah. Kalau sekarang bebas berekspresi dan mungkin juga ada yang melihat itu cenderung kebablasan. Untuk organisasi profesi, kalau dulu hanya ada PWI dan Dewan Pers, sekarang lebih banyak. Ada ISTI, ada AJI, ada PWI Reformasi, dan lainnya. Sebelum reformasi, posisi terhadap negara itu lemah. Jadi pers itu hanya menjadi alat propaganda pemerintah. Sementara pada era reformasi itu kuat dan menjadi produsen bagi keputusan politik. Jadi kemerdekaan pers ini memberikan keuntungan karena informasi yang ada, yang tersebar di masyarakat lebih bebas, lebih variasi, dan lebih terbuka, dan tak ada yang disembunyikan. Oke. Oke, teman-teman, mungkin kita diskusi aja. Oke, materi sudah cukup sampai di sini.